Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh CMRI, ke-8 AISA, ke-9 ULTJ, ke-10 Cleo, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.250, terkoreksi tipis 0,39%. Kalau di transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy, cuma satu hari net sell. Kalau dia bokar semarinya INDF ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF dengan kondisi seperti ini masih oke. Kemungkinan untuk rebound itu ada peluang besar karena dia masih bergerak di atas EMA 20 dan juga EMA 20-nya pas di area support ya. Nih supportnya 6.200 nih. Jadi dengan kondisi seperti ini harusnya Senin itu hijau lah ya, atau minimal bertahan di atas 6.200. Ada peluang ini jadi swing low dan dia naik. Dan kelihatan ini ada rejection dari 3 April itu dia sempat turun, jebol 6.200, kemudian naik lagi di 4 April ya. Berarti itu harusnya aman. Jangan sampai turun lagi 2 candle bahkan 3 candle ya. Pokoknya minggu depan tuh nggak boleh turun dari 6.200 untuk tren jangka pendeknya kalau memang mau coba naik 1-2 minggu ke depan atau ya 3 minggu ke depan, karena minggu kedua itu sudah libur ya, mulai 19 April. Kalau dia time frame weekly-nya memang ada candle hammer terbalik, tapi masih oke selama dia di atas 6.200 untuk tren jangka pendek. Trend line uptrendnya juga masih dipertahankan, masih oke harusnya ya untuk INDF, dan konfirmasinya minggu depan kalau bisa ya tembus 6.400 lah minimalnya aja dulu ya. Nggak perlu tinggi-tinggi sampai 6.500 nih. 6.400 aja udah sip lah kalau dia bisa bergerak di atas itu untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.075, terkoreksi 0,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya ICBP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP lagi konsolidasi juga dengan kondisi seperti ini. Ya ini dia di area resisten dan hari Kamis kemarin dia gagal bertahan di atas EMA 60-nya, tapi masih bisa ditoleransi karena masih di atas yang dulunya resisten jadi support, sekarang 10.000. Dengan kondisi seperti ini ya harusnya sih hijau ya, Senin harus hijau minimal ya. Kalau bisa tutup di atas 10.200 high-nya beberapa hari yang lalu ya cukup bagus lah untuk ICBP ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Ini kan dari bawah juga dia sempat false breakdown, sempat jebol terus naik lagi dalam 3 hari dan harusnya bertahan, dan biasanya dia itu akan menyentuh resisten tertingginya beberapa bulan yang lalu, area konsolidasinya yaitu 10.500 ya. Semoga aja di April ini bisa sampai 10.500. Dengan harga sekarang ya lumayan, potensi upside-nya sekitar 3,5 sampai 4% lagi. Dan kalau untuk disimpan jangka menengah sampai akhir tahun juga mestinya masih oke nih untuk ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia bukan sebenarnya UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR juga bagus, konsolidasinya nih bagus. Bisa jadi nanti ini gambar ulang aja, terlalu banyak gambar nanti pusing ya. Dan ya main jangka pendek. Kalau jangka menengahnya ya memang 4.600 konfirmasinya, tapi kalau jangka pendeknya 4.400 saja udah oke nih. Jadi pola cup and handle-nya harus dijaga ya Bapak Ibu. Sering melihat kan saya gambar pola cup and handle, kalau gagal apalagi tutup di bawah 4.200 indikasinya ya jelek untuk tren jangka pendek ya susah dia naik ke atas. Jadi kondisi seperti ini karena EMA 20-nya sudah melengkung ke atas nih. Kalau dilihat MACD-nya juga golden cross mengarah ke atas. Kalau dilihat ini juga bisa jadi pola pattern black, tinggal nunggu tembus 4.400, siap-siap confirm minimal. Kalau ini jalan 3 minggu ke depan di April cukup tinggi memang sih, nutup gap ini aja 4.850, atau dihitung dari neckline sampai bottom cup and handle ya 4.800 itulah arahnya.
maksimal 4.930. Jadi bisa beli, nggak harusnya bisa beli, main jangka pendek aja kalau Bapak Ibu mau. Tapi ini disclaimer on ya. Ya stop loss tipis saja, nggak usah jauh-jauh. Kalau mau konfirmasi di bawah 4.000 bar cut loss ya silahkan. Tapi mestinya kalau ini bener pola cup candle nggak turun lagi dari 4.200. Risk reward bisa 1:2 kalau ke 4.400. Jadi seperti itu untuk UNPR. Apalagi terlihat kan UNPR ada akumulasi nih. Coba kalau ditarik selama seminggu kemarin, ada akumulasi itu dari BKZP. Jadi seperti itu. Untuk UNPR menarik juga diperhatikan untuk minggu depan. Ya tadi kalau ISG bisa tembus 6.850 sampai bahkan 6.900, sektor rotasi masih terjadi seminggu ke depan, bahkan 7 hari ke depan sampai tanggal 19 ya. Jadi masih mantep lah, bisa diperhatikan untuk UNPR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 1035, menguat tipis 0,97%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP sentimen kemarin itu gara earning ya. Penjualannya bagus, meningkat, tapi sayangnya labanya turun ya. Karena beban cukai. Tinggal nunggu naiknya aja nih. Karena volume juga mulai meningkat dan tidak ada lagi buangan. Ini kelihatan ya, nggak ada lagi buangan, nggak ada membentuk baru. Harusnya level psikologis 1000 tuh dijaga. Kalau nekat beli harga sekarang, yang penting kalau mau ya stop loss di bawah 1000. Targetnya kemana? 1100 sampai 1120 itu. Masih ada potensi upside sekitar 7-8% lagi untuk HMSP ya. Teknik rebound dulu lah. Ya kalau ISG bagus tuh rebound dulu juga HMSP. Apakah ini swing low-nya dan dia akan naik lagi lebih tinggi? Kita nggak ada yang tahu. Tapi ya untuk tren jangka pendeknya, kalau ini jalan, minggu depan targetnya itu bisa 1080 sampai 1120. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk HMSP memang buangan makin besar. Jadi kalau minggu depan nggak hijau, hati-hati tuh. Apalagi sampai jebol 975 atau 985. Kalaupun nggak mampu naik minggu depan, doji lah. Bertahan tetap di atas 1000. Itu gambarannya untuk HMSP. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 25.650, menguat 1,98%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya GGRM ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal GGRM lihat konsolidasi aja sebenarnya hampir jebol lagi. Perkiraan saya dia retest trendline downtrend ini ada koreksi dan bisa jebol 24.000. Ternyata dipertahankan. Dan memang sempat naik ya, tembus tapi gagal. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya belum saatnya dia turun ke 22.000 ya. Sepertinya konsolidasi dan peluang besar bisa menembus 27.000-nya kalau ISG tembus untuk GGRM. Jadi GGRM masih konsolidasi. Ini belum aja tutup dulu ya. Berarti masih konsolidasi dengan kondisi seperti ini masih oke, bisa jadi pola pattern flag juga, tembus 27.000 lanjut ke atas. Target selanjutnya resisten gap dividennya ini di 32.000. Itu sangat tinggi memang. Atau ini dulu lah ya, dividen di 28.000. Pendek kalau ke 28.000. Ya dari harga sekarang lumayan juga kalau dapat. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.560, terkoreksi 1,15%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Mayor ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi saya hapus dulu ya. Gambar ulang aja. Dengan kondisi seperti ini kelihatan itu Mayor lagi konsolidasi, tapi perlu hati-hati kalau sampai jebol 2.500-nya itu trennya bisa patah. Ya ini harus dijaga. Ini kelihatan konsolidasi sempat naik mungkin karena libur. Ada yang profit taking. Ya seperti itu namanya swing trade. Untuk mungkin fast trade juga ODT. Beli dekat support, beli kemarinnya hari Rabu, beli di 2.550 mungkin. Dia naik ke 2.700, ya jualan. Kalau bisa jualan ngapain di hold? Karena kenapa? Para trader mungkin jaga-jaga karena ada libur 1 hari. Jadi takut kenapa-napa, Seninnya ya mending TP dulu. Ya karena kenapa? Kelihatan juga Mayor ini belum saatnya juga naik. Jadi seperti itu ya, wajar kalau ada yang profit taking ya itu biasa. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biasa aja, masih aman harusnya, masih bertahan. Sepertinya 2.500 itu akan jadi resisten atau sekarang jadi support kuat karena itu resisten dari 2021 dan ditembus. Ini juga ada indikasi pola important and shoulder walaupun nggak sempurna. Tapi ya semestinya 2.500 dijaga. Jangan sampai turun. Pokoknya Mayor. Itu aja ya. Kalau benar nih konsolidasi untuk naik, harusnya mungkin di bulan April udah tembus 2.750. Itu.
untuk mayor. Jadi seperti itu. Untuk mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CMRI yang ditutup di harga 4.700 menguat 0,64%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summernya CMRI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal CMRI terus naik dan ya sudah mencapai 4.800-nya, mungkin gak tembus. Kondisi seperti ini ada peluang tembus kalau ISG bagus ya. Apalagi MACD-nya sudah membentuk golden cross, sudah melewati garis nol dan sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat. Walaupun memang volume biasa aja, tapi terlihat serius untuk naik. Tinggal nunggu tembus 4.800, siap-siap mencoba uptrend lagi. Tapi perlu hati-hati ya. Kalau beli harga sekarang itu jauh dari support. Support untuk terkonfirmasi pola dead cat bondnya itu 4.400. Kalau jebol pola dead cat bond, itu aja untuk CMRI ya. Jadi seperti itu untuk CMRI. Kalau mau bagus ya minggu depan harus tembus sudah di atas 4.800. Seperti itu untuk CMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 146 menguat 0,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summernya ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk AISA dia lagi mencoba nembus 150 namun gagal terus, tapi bisa konfirmasi minggu kemarin itu swing low. Kalau minggu depan tembus 150-nya, siap-siap coba uptrend juga karena sudah membentuk bottom yang kedua. Sebelumnya di bulan Januari, kemudian di bulan Maret 2023 ya udah, ini momentumnya tembus 150 Senin, siap-siap gas. Targetnya 160, 170. Gak usah jauh-jauh langsung. Ya 160 dulu lah. 160 tembus, siap-siap uptrend untuk AISA. Dan AISA juga di grup scalping itu sudah saya infokan gimana tekniknya untuk beli AISA, tapi memang likuiditas kecil. Cara tradingnya, pola-pola sahamnya saya infokan. Belinya di mana, TP-nya di sekitaran mana. Waktu itu saya ada infokan dan udah beberapa kali bisa profit juga ya. Jadi walaupun dia naik turun dalam satu hari tetap dapat profit. Jadi seperti itu. Untuk AISA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1365, terkoreksi 0,27%. Tapi ini lihat likuiditasnya kecil. Kalau dilihat dari asing itu net sell. Kalau dia broker summernya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WLTJ sudah di bottom lagi 1350, harus dijaga. Kelihatan volume mulai meningkat di area bawah. Siapa tahu ada yang cover ya. Kalau dilihat, kalau pola resistance wedge-nya ini sudah tercapai, gak ada halangan lagi nih ya, sudah lewat bahkan. Ya, sekarang support quote-nya 1350, 1330 itu, atau pakai aja 1300. Tutup di bawah itu jelek lah. Berarti dia membentuk low baru kalau tutup di bawah 1300. Jadi harusnya pelan-pelan nih mulai naik minggu depan untuk WLTJ, tapi likuiditas kecil ya, tergantung masing-masing. Ini cocoknya sih semi invest dan investasi saham-saham ini karena likuiditas kecil, pergerakannya juga lambat. Seperti itu untuk WLTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 474 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summernya Cleo ada akumulasi tapi ada distribusi. Sepertinya ada crossing aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cleo mulai bagus, mulai kembali ke atas EMA 60, EMA 20 dan EMA 20 sudah golden cross arah ke atas, volume mulai meningkat. Sepertinya potensi rebound minggu depan Cleo. Jadi seperti itu ya untuk Cleo. Sudah oke nih, sudah mematahkan trend downtrend dan mulai konsolnya juga di atas 460. Sudah titik aman pertama. Mestinya tembus 480 ya, targetnya 500. Semoga seminggu ke depan dari harga sekarang ke 500 ya lumayan ya, dapat berapa, 6% ya, cukup lah kalau mau. Tapi ini disclaimer on. Kalau dia time frame weekly-nya memang ada candle hammer karena open gap up, tapi tutupan mingguannya itu di bawah harga pembukaan. Tapi nggak masalah, dia naik tipis dan volume besar. Menarik nih untuk Cleo. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup juga menguat 5,55% ke harga 95. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker summernya Hoki ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Hoki hari kemarin tuh sempat menembus 108 namun kena profit taking. Tapi sudah oke nggak? Harusnya sudah oke. Kondisi seperti ini memang ada candle hammer terbalik ya. Tapi sudah memberikan sinyal bagus karena volume meningkat. Dengan kondisi seperti ini nggak perlu nunggu di 100. Kalau saya ya. Tapi ini bukan rekomendasi, bukan
bukan ajakan untuk membeli dan gak harus sama ya. Kalau saya minat hoki ya saya beli. Saya stop loss di bawahnya 87 saya cut dari harga sekarang, berarti 8 poin ya, sekitar 8% cut lossnya. Ya sudah resiko. Targetnya mana? 110 tembus nih. Kalau jalan minggu depan tembus 100 tuh. Dia langsung ke 110. Nih, risk reward 1/2. Seperti itu saya trading plan-nya kalau hoki. Dan juga terlihat MACD sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart detoxnya juga meningkat, volume meningkat. Mestinya sih ada jalan. Seperti itu. Tapi kalau takut karena jauh area support ya nawar bisa di 90 ke 92, siapa tahu dikasih koreksi dulu. Senin kan malah dapat harga murah, risknya juga kecil. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.